sini kita bisa mengambil sebuah faedah betapa hinanya dunia ini. Alangkah tidak berharganya harta yang kita miliki. Harta yang kita mati-matian untuk mendapatkannya. Sampai kita peras keringat, banting tulang untuk mendapatkannya, untuk menggapainya. Tapi ternyata tidak ada satu pun yang akan ikut, yang akan kita bawa nanti di hari kiamat. Harta kita, pakaian kita, sandal kita, rumah kita, kendaraan kita, semuanya tidak akan kita bawa ketika kita mati, ketika kita di akhirat. Bahkan itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang-orang yang ketika hidup di dunia, mereka tidak mempunyai kelebihan rezeki. Mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang fakir. Mereka nanti di akhirat akan mendapatkan keistimewaan masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang yang kaya. Karena apa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari harta benda yang ia miliki sedikit, sehingga mereka lebih dahulu masuk ke dalam surga dari orang-orang yang kaya. Jadi setelah kita meyakini dan mengimani bahwasanya nanti di hari kiamat, ketika kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai sandal, kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, bahkan kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhitan, ghuralan, artinya tidak berkhitan. Kama khuliqu, sebagaimana kita diciptakan. Ketika seorang bayi dilahirkan dalam keadaan tidak berkhitan. Begitu juga keadaan ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kuburnya dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam padang mahsyar. Dan ketika mereka berkumpul di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan matahari. Dalam sebuah riwayat dikatakan jaraknya adalah 1 mil, sehingga sangat panas sekali. Sekarang saja ketika kita hidup di dunia, ketika jam 1 atau jam 2 siang kita merasakan panas yang luar biasa sehingga bercucuran keringat keluar dari tubuh kita. Padahal jarak matahari dari dunia berjuta-juta kilometer. Maka bagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan matahari kepada kita di hari kiamat nanti? Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang yang dari saking panasnya keringatnya mencucur sangat banyak sekali, keringatnya sampai menutupi mata kakinya. Ada pula yang sampai keringatnya menutupi pusarnya. Ada pula yang keringatnya sampai ke dadanya. Bahkan ada juga yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Itu semua tergantung amal ibadah yang dia lakukan, yang ia perbuat selama hidup di dunia. Tapi ada beberapa golongan orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semua manusia merasa kepanasan, terik, berkeringat. Ada beberapa golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala naungi dengan naungan arsy-Nya. Ada hadis yang mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala naungi mereka dengan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian rajulun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal, seorang laki yang tumbuh, berkembang, yang hidup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara juga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Maka di dalam momentum bulan Ramadan ini, marilah kita berusaha untuk masuk di dalam golongan orang-orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika manusia sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar,
maka kita pun mesti meyakini dan mengimani bahwasanya di situ nanti akan ada syafaat. Syafaatul uzma milik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain beliau. Syafaatul uzma adalah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimulai hisab. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di dalam padang mahsyar, maka manusia dalam keadaan yang sangat panas, dalam keadaan yang sangat terik, maka mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam meminta syafaat kepada beliau supaya Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai hisab. Maka Nabi Adam mengatakan, wahdi idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka para umat manusia pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimulai hisab. Maka jawaban dari Nabi Nuh pun sama seperti jawabannya Nabi Adam alaihissalam, nafsi, sendiri-sendiri. Idhabu ila Ibrahim. Maka mereka ramai-ramai mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka jawaban Nabi Ibrahim pun sama seperti jawaban dari Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Nafsi, idhabu ila Musa. Pergilah kalian kepada Musa. Maka mereka pergi menghadap Nabiullah Musa alaihissalam. Maka apa yang dijawab oleh Nabi Musa pun sama. Nafsi, idhabu ila Isa. Pergilah kalian minta sana kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ramai-ramai mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Maka jawaban Nabi Isa pun sama seperti jawaban nabi-nabi sebelumnya. Nafsi, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia beramai-ramai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban beliau berbeda dengan jawaban nabi-nabi sebelumnya. Beliau mengatakan, ana laha. Iya, aku yang akan memintakan syafaat kepada Allah. Aku yang akan memintakan izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimulai hisab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sujud. Dan di dalam sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji dengan pujian-pujian yang beliau ketahui ketika beliau masih hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad alaihissalam, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apa yang kamu minta, kamu akan aku beri. Dan mintalah syafaat, kamu akan aku berikan izin untuk memberikan syafaat. Maka Rasulullah SAW kembali sujud, dan dalam sebuah riwayat beliau melaksanakan itu sebanyak 3 kali. Maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan aku beri. Mintalah syafaat, aku akan berikan izin kepada engkau untuk bersyafaat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-hisab, ya Rabb, mulaikanlah hisab. Maka dimulai hisab dengan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dinamakan dengan syafaatul uzma yang hanya dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak syafaat-syafaat lain. Di antaranya syafaat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan umatnya yang sudah masuk neraka, dikeluarkan supaya dimasukkan ke dalam surga. Ada pula syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka kaumnya supaya masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan ada pula syafaat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat kaum muslimin di dalam surganya. Oleh sebab itu marilah kita perbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak menyebut namanya, perbanyak mendengung-dengungkan namanya, dengan tujuan supaya kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian termasuk daripada perkara yang wajib kita imani setelah kita meyakini di sana ada hasyar,
dikumpulkan manusia, kemudian ada syafaat. Setelah itu kita meyakini bahwasanya di sana ada hisab. Akan diperhitungkan semua amalan perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang nanti di akhirat akan diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Bahkan sebagian ulama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita memperbanyak doa khususan pada bulan Ramadan ini, Rabbi adkhilnal jannata bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Karena hisab itu sendiri sudah azab. Apa yang kita lakukan, baik itu perkara yang besar ataupun perkara yang kecil pun, akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni Adam hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berubah, tidak akan berinjak kedua kakinya manusia sehingga dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. An umrihi fi ma afnah. Dari umurnya, untuk apa dihabiskan? Wahai hambaku, aku berikan kamu umur 60 tahun, untuk apa kamu gunakan umur tersebut? Yang kedua, wa an syababihi fi ma ablah. Ditanya tentang masa mudanya, untuk apa kamu gunakan? Yang ketiga, wa an rizqihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ditanya tentang rezekinya, tentang hartanya. Khusus untuk pertanyaan harta, Allah Subhanahu wa taala berikan 2 pertanyaan. Min aina hasalta wa fima anfaqah. Dari mana kamu mendapatkan ini dan untuk apa kamu infakkan hartanya? Oleh sebab itu, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak pula yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa an ilmihi fima alim. Akan disoal, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmunya, apakah dia melakukan ilmunya atau tidak. Maka semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, kita mengimani bahwasanya hisab itu hak dan benar. Oleh sebab itu, mari kita introspeksi diri. Apa yang akan kita lakukan ke depannya, kita pikir dulu. Apakah kita nanti sudah siap untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah hisab, kita pun meyakini bahwasanya di sana ada mizan. Kita mesti mengimani bahwasanya di sana ada timbangan. Nanti akan ditimbang semua amalan kita. Baik itu amalan yang bagus ataupun amalan yang buruk, semuanya akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan hidup dalam keadaan yang diridhai, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang nanti timbangan amal ibadahnya sedikit, ringan, lebih banyak amalan maksiatnya, lebih banyak amalan dosanya, maka dia akan kembali ke neraka hawiyah. Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah kita mengimani, meyakini bahwasanya semua amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mizan, kita pun meyakini bahwasanya kita semuanya akan melewati sirat, akan melewati jembatan yang mana ulama mengatakan sirat adalah jisrun mamdutun baina dhahrai jahannam adaqqu minasy-sya'ri wa ahaddu minas-sayf yamurru 'alaihi al-awwaluna wal akhirun. Sirat adalah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam dari
pedang, akan melewati sirat orang-orang yang pertama dan orang yang terakhir. Maka bermacam-macam. Ada yang melewati sirat secepat kilat yang menyambar, ada yang melewati sirat secepat angin, bahkan ada yang melewati sirat dengan berjalan, ada yang dengan merangkak dan lain sebagainya. Itu semua tergantung amal ibadah yang ia lakukan selama hidup di dunia. Oleh sebab itu, ada pula beberapa orang yang ketika mereka meniti sirat, ketika mereka melewati sirat, mereka menggunakan tunggangan-tunggangan. Mereka menggunakan kendaraan, yang mana kendaraan tersebut adalah hewan-hewan korban yang ia korbankan, yang ia sembelih ketika hidup di dunia. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Azzimu duhayakum, fa innaha ala matnis sirati matayakum." Perbesarlah binatang korban kalian. Jika korban dengan kambing yang besar, dengan lembu yang besar, dengan sapi yang besar. Kenapa? Fa innaha ala matnis sirati matayakum. Sesungguhnya binatang-binatang yang kalian korbankan selama kalian hidup di dunia, nanti di akhirat menjadi tunggangan kalian melewati sirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaki-kakinya umat muslim yang beriman kepada Allah akan tetap sehingga bisa melewati sirat. Adapun kaki-kakinya orang yang bermaksiat dan orang kafir, Allah gelincirkan mereka sehingga mereka jatuh dan masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian setelah itu kita meyakini termasuk daripada hari akhir adalah kita meyakini bahwasanya di sana ada surga dan kenikmatannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan segala macam kenikmatan di dalam surga, dan kenikmatan tersebut belum bisa kita gambarkan dengan perkataan apapun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Surga di dalamnya ada sesuatu nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang min ahlil jannah, yang masuk ke dalam surga, dan kita kelak dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Selanjutnya kita juga meyakini dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, dan di dalamnya terdapat siksaan-siksaan yang luar biasa. Maka mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, di awal perjumpaan tadi kita mengatakan perbanyaklah dua perkara, yang mana dua perkara ini kita sangat membutuhkannya, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan ke dalam syurganya Allah, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari api neraka. Maka berkat bulan Ramadan ini, berkat kemuliaan bulan Ramadan ini, karena doa-doa yang kita panjatkan pada bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memperbanyak istighfar syahadat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada episode hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan hamba-hambanya Allah yang bahagia fid dunya wal akhirah min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.